Untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus ini, kita akan berbincang dan sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Terima kasih AKP Tono Listianto telah bergabung bersama kami. Pak Listianto. Selamat sore, Pak. Baik. Kalau terkait dengan kasus ini koreksi bila saya salah bahwa dikatakan sebenarnya kasus ini sudah ada di bulan Mei, namun ini dan baru terungkap saat ini. Kalau boleh kami ketahui bagaimana sebenarnya kronologinya dan sebenarnya siapa korban dan pelaku dalam kasus ini? Benarkah mereka begitu akrab atau menjadi memiliki hubungan yang sangat dekat? Sebenarnya dapat kami sampaikan, ini kejadiannya sekitar tanggal 5 Mei 2025 hari Senin, dan pada saat itu pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan tengkorak baik kepala dan rahang di wilayah Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, dan kemudian tim bergegas ke TKP dan melaksanakan olah TKP, dan kemudian setelah kita mengumpulkan bahan keterangan di lapangan, ada yang hal-hal yang istilahnya mencurigakan, dan tentunya kita melakukan pengembangan. Pada pukul 20 malam, ditemukan kembali beberapa potongan tubuh di saluran irigasi yang ada di Kecamatan Sukaresmi. Dan dari atas dasar hal tersebut, tentunya kita melakukan pengembangan kembali, dan kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang dicurigai selama 2 minggu kebelakang tidak pernah keluar rumah. Dan akhirnya kita melakukan penyelidikan lebih dalam, mengunjungi rumah tersebut, dan kita temukan kedua korban. Setelah kita temukan kedua korban, kita tanyakan, ulangi kedua tersangka, kita tanyakan terkait peristiwa tersebut. Kedua tersangka pada saat itu tidak mengakui dan pura-pura tidak mengetahui. Hanya dengan teknik penyelidikan kepolisian, kemudian kita juga mengecek handphone dari salah satu tersangka, dan kita temukan diduga foto korban yang saat itu kita temukan. Dan akhirnya di situ kita melakukan interogasi, dan akhirnya terungkaplah peristiwa pembunuhan ini, pembunuhan yang dilaksanakan dengan cara sangat keji, dimutilasi, dikuliti, kemudian dibakar. Jadi kesimpulannya, pada saat kejadian tanggal 5 dilaporkan, hari itu juga kepolisian sudah berhasil melakukan pengungkapan terkait kasus pembunuhan. Namun karena proses penyidikan, Mbak, kita baru menyampaikan ekspos ke teman-teman media baru kemarin seperti itu. Baik. Bukan ini. Kalau kaitannya ya, Pak kalau Listianto, kaitannya hubungannya, maaf saya potong di sini. Jadi untuk memperjelas kembali terkait kasus ini, berarti sebenarnya mungkin pertanyaannya adalah siapa sebenarnya pelaku ini, siapa tersangka ini, apakah betul ini adalah pasangan? Karena informasi yang didapat adalah ayah dan anak, atau sebenarnya suami istri yang membunuh orang tua dan cucunya, atau seperti apa sebenarnya hubungannya? Ya, hubungannya pelaku ini adalah suami daripada korban dan anak daripada korban yang perempuan. Kemudian kaitannya dengan pelaku dan korban ini masih satu keluarga, Pak. Jadi pelakunya adalah kandung. Jadi korbannya adalah anak dan ibunya. Pelakunya adalah si anak daripada ibunya ini dan ibu daripada anaknya ini, seperti itu, Pak. Jadi masih satu keluarga, seperti itu. Oke, berarti pria pelaku ini adalah suami dari korban. Ya, suami dari salah satu korban. Kan korbannya ada 2. Baik. Korban. Oke, wanita adalah berarti istri dari pelaku, sementara anak yang dikatakan bahwa balita ini adalah anak daripada pelaku, inisial YR. Oke, anak dari pelaku perempuan. Ya. Oke, ya ini adalah cucu dari pelaku laki-lakinya, seperti itu ya? Benar sekali. Baik, oke. Baik, Pak Listianto, kita lanjut bahwa informasi yang didapat, koreksi bila kami salah, dikatakan bahwa
pelaku ini yang perempuan melakukan itu karena adanya bisikan-bisikan gaib, terus kemudian yang begitu amarah, kemudian dia sempat memfoto kejadian setelah kejadian. Artinya ada masalah psikologis kah di sini? Adakah tes tersebut dalam penyelidikan ini? Ya memang dapat kami sampaikan demikian. Awal penyampaian waktu kami interogasi di lapangan, pada saat kita ini kan yang bersangkutan inisial YR ini mengaku melakukan perbuatan tersebut karena ada bisikan gaib. Dianggap kedua korban ini adalah bukan ibunya dan anaknya. Ini adalah buto ijo pada saat itu, seperti itu. Ini harus dilakukan pembunuhan, alasannya seperti itu. Namun setelah kami lakukan pendalaman kembali, ternyata ada motif lain, yaitu sakit hati. Karena pelaku ini selama menjadi anak pertama tidak mendapatkan perhatian yang baik dari korban. Kemudian pada saat kita melakukan pendalaman lagi terhadap tersangka yang satunya, inisial C, karena alasannya juga untuk mengambil harta daripada korban, yaitu perhiasan, kemudian dijual, dan untuk menutupi biaya atau tunggakan cicilan rumah, seperti itu. Artinya bahwa ada motif pembunuhan di antaranya karena sakit hati, karena juga ada tadi ingin menguasai harta, berarti seperti itu, Pak Listianto. Iya, benar sekali. Baik. Pak Listianto, ini informasi yang didapat bahwa adanya jeda dikatakan pelaku tidak secara langsung memutilasi korban. Benarkah demikian? Artinya setelah pelaku mencekik, dikatakan informasi yang didapat tadi mencekik, lalu ini ada jeda berapa hari baru mereka melakukan mutilasi, benar demikian? Benar sekali, Mbak. Jadi memang ketika korban sudah meninggal akibat dicekik dan dibantu oleh tersangka inisial C, didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 4 hari di TKP tersebut, di rumahnya. Setelah 4 hari membusuk, kemudian dikuliti. Setelah dikuliti, akhirnya dimutilasi. Setelah dimutilasi, dibakar. Setelah dibakar baru dibuang. Ada dibuang yang di kebun, kemudian ada dibuang di saluran irigasi. Dan pada saat itu kita temukan semuanya. Baik. Potongan-potongan tersebut. Terkait kejiwaan, ini minggu depan kita masih akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka. Nanti perkembangan akan kita update kembali, seperti itu. Oke, baik. Pak Listianto, untuk keduanya kini telah ditahan tentunya. Bagaimana dengan ancaman hukuman maksimal apa yang akan diterima oleh pelaku? Saat ini memang terhadap kedua tersangka sudah kita tahan di Rutan Polres Cianjur, dan kita menetapkan terkait pasal pembunuhan berencana yang ancaman maksimalnya hukuman mati. Seperti itu, Mbak. Oke, maaf, berarti benar bahwa ini sudah direncanakan, karena informasi yang kami dapatkan bahwa memang mereka sebelumnya sudah ada rencana di bulan April. Adakah memang bukti terkait dengan hal ini, terkait dengan perencanaan yang sudah mereka lakukan di bulan April? Benar demikian, Pak Listianto? Ya, ini bagian dari proses penyidikan ya, nggak bisa kami sampaikan. Tapi yang jelas kami menemukan ada unsur perencanaan dalam hal ini. Baik. Khususnya inisial YR, pelaku utamanya, Mbak. Baik, Pak Listianto, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami membahas terkait dengan kasus ini, pemirsa. Demikian perbincangan kami bersama dengan Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto.